Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua DKM Darussalam At-Taqwa Bapak Ahmad Hussein Pelu, Ketua Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa Bapak Rahmat Hidayat, kepada ketua ataupun pengurus RT 1 sampai dengan RT 12 yang kami hormati, rekan-rekan Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa yang kami hormati. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman Islam yang tak kalah penting kesehatan, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara, mungkin untuk lebih tepatnya informasi proses pembangunan yang sudah berlangsung. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita senantiasa dijadikan catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tak terasa kurang lebih kita mulai pembangunan pada 31 Januari. Kalau nggak salah, berarti hampir 3 pekan ataupun 21 hari kita melaksanakan pembangunan renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa. Nanti insya Allah sebagai ketua panitia, Pak Rahmat mungkin akan menyampaikan sudah sampai mana ataupun ada kendala-kendala apa, nanti menjadi tanggung jawab beliau. Dan tentunya perlu juga nanti masukan dari rekan-rekan untuk tentunya bisa mempercepat ataupun lebih baik lagi di dalam proses pembangunan nanti. Dan juga mungkin nanti ada informasi dari Bapak Bendahara mengenai pemasukan dan juga pengeluaran yang memang kita sudah buka donasi proses pembangunan Masjid Darussalam At-Taqwa bahkan sebelum dimulai. Kita ingat seperti yang disampaikan Pak Ketua DKM dulu, bahwasanya memang kita bahasanya ya dipaksa karena sudah ada dana yang masuk tatkala itu sekitar 10 juta. Maka akhirnya mau tidak mau dan memang sudah bocor, akhirnya kita lebih awal di dalam proses pembangunan untuk membuka donasi pembangunan renovasi Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di awal. Insya Allah nanti yang pertama ada laporan dari Ketua Panitia akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat, dan juga nanti yang kedua ada laporan penerimaan ataupun pengeluaran yang nanti langsung akan dibacakan oleh Pak Bendahara kita, yaitu Bapak Heri Seru selaku penerima dan juga yang mengeluarkan ataupun bendahara panitia renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa. Dan nanti terakhir kita tutup dengan doa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Imam Rawatib Masjid Darussalam At-Taqwa Bapak Ustadz Haji Yahya. Mungkin itu saja, ada 3 poin yang pada kesempatan hari ini, yaitu laporan ataupun informasi yang akan disampaikan Ketua Panitia. Yang kedua nanti laporan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara, dan insya Allah nanti kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita awali acara pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan proses pembangunan renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan selesai pada waktunya seperti yang panitia harapkan atau inginkan, yang tujuannya yaitu menambah kenyamanan jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatin al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa, Bapak Rahmat Hidayat, untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentunya sangat diperlukan terlebih kepada rekan-rekan panitia, supaya nanti ke depan mungkin ada saran atau masukan-masukan, minimal ada rasa memiliki di dalam proses pembangunan ini. Karena kalau Pak Rahmat nggak menyampaikan, kita nggak tahu, nanti akhirnya yang capek mungkin Pak Rahmat saja. Jadi supaya kita panitia harus bertanggung jawab juga, apa sih kendala-kendalanya ataupun masukan-masukannya. Mungkin langsung saja kami mohon kepada Ketua Panitia Bapak Rahmat Hidayat untuk menjabarkan informasi kepada rekan-rekan mengenai proses pembangunan renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DKM Darussalam At-Taqwa Bapak Ahmad Husan Peru, yang terhormat teman-teman panitia pembangunan renovasi atap dan toilet Masjid Darussalam At-Taqwa. Alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan bahwa pembangunan ini sudah berjalan hampir 1 bulan, dan seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri juga, perkembangannya baru sampai seperti yang kita lihat bersama. Mungkin saya sih lihatnya kekurangan dari tukang ya, dan ini yang masih kita kondisikan terus dengan pemborongnya. Saya sih targetnya memang dari target awal bahwa yang penting ini lantai bawah, depan dulu bawah ini menjelang Ramadan sudah selesai gitu loh. Kalau di atas memang nggak keburu menjelang Ramadan, ya tidak terlalu signifikan juga untuk pemakaian kegiatan di Ramadan ya. Yang penting bawah bisa selesai, bisa rapi, jemaah juga menjalankan kegiatan-kegiatan di Ramadan juga tidak begitu terganggu. Mungkin awalan saya sampaikan bahwa penerimaan donasi sampai hari ini alhamdulillah itu sebesar 153.755.000 rupiah sampai hari ini. Dan untuk pengeluarannya kita sudah melakukan 2 kali pembayaran kepada pemborongnya. Yang pertama 50 juta itu tanggal 31 ya. Tanggal 31 Januari itu 50 juta, dan yang kedua juga 50 juta tanggal 10 kemarin ya. Tanggal 10 Februari kita juga ada termin kedua sebesar 50 juta juga. Itu dari total anggaran 355.500.000 rupiah. Jadi dari total 355.500.000 rupiah itu kita sudah melakukan 2 kali termin, sudah melakukan 2 kali pembayaran. Total dari 2 kali pembayaran itu 100 juta rupiah. Dan ini juga mungkin fleksibel karena kita masjid ya, kita masjid. Jadi dari awal
perlu juga saya sampaikan bahwa dari awal pihak dari kontraktor pun tidak baku, Pak. Tidak baku maksudnya termin pertama mesti sekian, termin kedua mesti sekian gitu loh. Tidak juga, agak longgar. Jadi ya dilihat dari keuangan kita. Dan ini pun saya kalau sudah lihat ada kelipatan 50, saya suka berani Pak, mau termin ketiga nggak gitu loh, mau termin ketiga nggak. Kalau dia bilang ya udah kirim, kita kirim, karena saya lihat dari totalnya yang 153.755.000 rupiah. Paling nggak kalau kita ambil pembayaran termin ketiga 50 juta lagi juga sudah dananya sudah ada gitu, dananya sudah ada. Terus untuk pemasukan juga mungkin di sini diwakili hanya RT 12 ya, RT 12. Dari teman-teman RT itu baru ada 3 RT yang masuk. 3 RT yang masuk, RT 3, RT 7 dan RT 1 ya, Mas. RT 1 ya. RT 1. RT 1, RT 3 dan RT 7. Memang beberapa kali saya juga ada ngobrol-ngobrol dengan teman-teman RT yang lain ya. Sebenarnya bukan jadi kendala juga Bu RT. Ada juga teman RT yang ngomong, Pak, saya mau jalan tapi ini orang-orang udah langsung ke masjid gitu. Itu nggak masalah juga gitu. Jadi maksudnya ya sedapatnya aja dari warga yang belum memberikan donasinya secara langsung ke masjid, Jadi kita dibilang dikejar juga nggak juga gitu, maksudnya ya dibuat santai aja, tapi jangan santai banget, dibuat santai aja. Yang penting kalau kira-kira teman-teman RT nih sudah nih, warga sudah semua ya, monggo biar disetor ke masjid, ke bendahara masjid. Dan mungkin dari total anggaran 355 juta yang sekarang kita baru dapat itu 153 juta, berarti kurang lebih masih ada kekurangan 200 lah, kurang lebih 200 juta kekurangan untuk dari anggaran yang ada. Mudah-mudahan sih ini bisa tertutup ya, mudah-mudahan bisa tertutup. Kita nggak tahu juga maksudnya ke depan, siapa tahu juga masih ada yang masuk lagi gitu loh, karena ada beberapa proposal juga yang keluar gitu. Salah satunya kayak di Bogasari memang sebenarnya sudah keluar Mas ya. Sudah keluar sebesar, nggak banyak tapi ya alhamdulillah sebesar 5 juta rupiah. Tapi dia pembayarannya itu 15 hari kerja. Transfernya dia ke kita sudah setor, di proposal pun ada nomor rekening masjid. Tapi prosesnya dia 5 hari kerja setelah proposal itu di ACC. Yang kedua yang sudah jalan proposal ke Basnas Bajis Jakarta Utara. Kebetulan karena minggu-minggu ini ada beberapa petugas kelurahan yang sedang isolasi mandiri. Jadi saya nanyanya tuh agak karena orang yang bersangkutannya sedang isolasi mandiri. Jadi saya belum bisa juga pastikan bahwa ini udah jalan atau belum, atau ini disetujui atau tidaknya, belum ada keputusan juga. Terus proposal yang lainnya ke Mas Aris ya. Ke Mas Aris. Itu juga masih dalam proses. Jadi ya yang proposal keluar baru itu yang berjalan. Oh, plus ini plus Pertamina. Iya Ji ya. Pertamina. Oh iya. Termasuk mitra Pertamina Pak siapa sih namanya Ji? Pak Oki yang kebetulan parkir mobil di Gang 4. Tapi warga Gang 3 ya, warga Gang 3
kita juga ada titip proposal, dan satu lagi ke CSR-nya Pelindo. Ke CSR Pelindo juga sudah masuk, cuma belum ada info kelanjutannya juga, belum ada info kelanjutannya. Mudah-mudahan dari beberapa proposal yang sudah masuk ini juga bisa banyak bantu juga untuk bisa mencapai target dari 3 anggaran yang 355.500.000. Tapi terlepas itu, paling enggak kita juga sudah memikirkan plan B, plan C-nya Pak Yono gitu. Kita sudah memikirkan juga ya, kalau juga seandainya tidak mencapai target dari anggaran ini, ya paling enggak plan B-nya ya kita coba cari dana talangan yang insya Allah nanti bisa kita ganti juga dengan pendapatan masjid yang lainnya. Untuk anggaran, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan, pemasukan dan pengeluarannya, dan yang lainnya mungkin masalah kinerja ya, masalah kinerja kita, karena ini kita serahkan ke pemborong ya, dan kedua kita komitmen dia memang perkiraan awalnya paling lantai bawah yang bisa selesai menjelang Ramadan, dan lantai 2 itu memang kemungkinan sih tidak bisa 100% selesai menjelang Ramadan. Tapi kalau atapnya sih dia janjiin, atapnya sih sudah tertutup gitu menjelang Ramadan. Cuman finishing atasnya kemungkinan sih kalau dia di Ramadan dia juga masih kerja, ya di Ramadan masih lanjut kerja. Cuma memang ini yang memang sering juga gitu loh, terjadi, maksudnya di masjid-masjid lain juga, apalagi masjid itu milik umat ya. Beda seperti kita kalau bangun rumah sendiri ya, dengan bangun rumah sendiri memang pasti ada juga yang tekanan dari teman-teman jamaah gitu loh, masalah mungkin lambatnya pengerjaan. Tapi kalau saya berpikirnya ini plus minus kita pakai pemborong. Kalau seandainya kita kerja sendirian, kita bisa action Pak, kalau seandainya kita berpikir ini kurang tenaga, kita bisa action ambil tenaga gitu. Tapi karena ini kita pemborong, ya mau nggak mau kita pun cuma sekedar bisa minta aja gitu, kita minta, tapi action totalnya kan ada langsung di pemborong yang bersangkutan gitu. Nah, terus mungkin yang ketiga mesti disampaikan ya, bahwa malam ini juga ada pembagian rompi panitia. Ini juga teman-teman juga mesti mengetahui juga bahwa ini sama sekali tidak mengambil dana dari donasi yang masuk untuk pembangunan atap dan toilet masjid gitu loh. Jadi anggaran rompi ini ada donatur yang memberikan untuk pembelian rompi ini. Jadi sama sekali tidak memakai donasi yang masuk untuk renovasi pembangunan atap dan toilet masjid. Dari saya itu aja. Kalau ada masukan silakan.
Oke, mungkin masukan aja dari saya. Jadi target yang di bawah mungkin yang dibilang tadi sebelum puasa sudah kelar Pak ya. Ya mungkin bisa direalisasikan barangkali ya. Karena pada dasarnya kalau misalkan sebelum puasa belum jadi ya sepertinya kayaknya berantakan jadinya kan gitu. Jadi mungkin caranya gimana, terlepas Pak Rahmat tadi ngomong kita pakai pemborong ya kan. Kecuali kita pakai sendiri bisa kita push sana kan gitu. Tentunya ya kita ini sebagai panitia mengingatkan saja, barangkali bisa ada komunikasi dengan pemborong dan pemborong sendiri sudah ada action. Pada dasarnya kita punya deadline bahwa sebelum puasa itu harus selesai, itu aja teknisnya, ya kan gitu. Nah nanti cara komunikasi dengan pemborong ya, mari mungkin caranya mungkin beda-beda, kan gitu. Takutnya udah diem aja, pokoknya beres kan janji saya sebelum puasa gitu. Mungkin dari jamaah ada yang kekhawatiran kan yang berlebihan. Nah maka itu seperti Pak Rahmat tadi bilang, membangun tempat ibadah itu banyak sekali lika-likunya. Itu saya alami sendiri ya kanan kiri. Tapi bagus juga karena positif ya kan. Positif, saya senang sekali. Jadi buat memacu kita sebagai panitia kan gitu. Supaya kita ya dengan target selesai, dengan dana yang mungkin bisa tercover juga. Jangan sampai ada dana talangan apa gitu. Itu tujuan. Mungkin ya satu sisi ada gesekan kanan kiri seperti itu, tapi ya alhamdulillah kalau memang kita komit saya bisa selesai. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ngadiono. Kita kenalnya Pak Yono, cuman nama aslinya Pak Ngadiono. Jadi Pak Yono kita panggil. Terima kasih masukannya, semangatnya. Nanti insya Allah Pak Rahmat kebetulan sama pemborongnya ini sudah dekat. Jadi dulu pas bangun rumah, jadi ada komunikasi baik lah insya Allah. Ya kalau bahasanya kalau mau bentak-bentak dikit nggak usah takut dia, udah apa namanya udah kenal gitulah, udah tahu. Jadi mungkin Pak Rahmat akan pasti terus mengingatkan supaya bagian bawah untuk lebih kelar. Sedikit menyinggung untuk yang disampaikan Pak Rahmat untuk rompi ini. Jadi memang kita alhamdulillah ada donatur. Yang perlu kami sampaikan, jadi Pak Heri Seru dan Pak Eko patungan untuk memberikan kita rompi. Tujuannya sih bukan yang lain, ya supaya semangat aja kita, ya kan punya tanggung jawab, pakai rompi. Jadi supaya itu aja. Jadi sama sekali kita nggak ada ngambil uang pembangunan. Jadi murni infak dari Pak Heri Seru dan Pak Eko untuk ya kita rekan-rekan. Jadi saya mungkin apalagi Pak Rahmat juga semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko dan Pak Heri. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk keluarga Pak Heri dan juga Pak Eko. Amin ya robbal alamin. Mungkin untuk selanjutnya yang lain selain Pak Ngadiono saran-sarannya ataupun yang lainnya. Nambah dikit yang disampaikan Pak Yono bahwa alhamdulillah sih Pak Yono, maksudnya komunikasi kita dengan pemborongnya juga berjalan bagus ya. Seperti kayak terakhir belum lama juga kemari karena ada permintaan dari saya bahwa kalau butuh tenaga untuk bongkar tolong sampaikan. Tapi akhirnya dia datang, dia sampaikan bahwa kalau bongkar dia nggak jamin juga gitu, nggak berani kalau menyarankan untuk tukang yang belum biasa main di atas, tuh dia main di atas, dia cuma bisa sampaikan paling kalau mau nuruninnya aja. Dia kan bongkar tuh lewat tengah gitu kan, nggak lewat samping. Jadi di lantai 2 semua materialnya, baru dari lantai 2. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada teman-teman kemarin hari Minggu ya, pada teman-teman dan warga juga yang sudah cukup banyak membantu. Alhamdulillah setengah hari selesai kita bongkar atap dari lantai 2 turun ke luar.
Dan kemarin juga ada dari warga Gang 3 ya, mau kita buang itu kan yang kayu-kayu potongannya, kayu yang kecil, tapi dia minta, saya bilang ya udah nggak apa, tadinya mau dibuang PPSU, tapi warga Gang 3 minta. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, sama-sama dibuang juga gitu loh. Kecuali yang masih kayu-kayu yang panjang-panjang, yang masih bagus, karena masih dipakai juga buat bikin steger di atas. Dan ya mudah-mudahan, nah saya juga coba nanti komunikasi lagi besok gitu loh, maksudnya. Yang satu sih mungkin yang paling kendala ini lubang AC Pak, karena Pak Rinduan maunya itu dia ditanam di plafon, sementara ahlinya nyerah juga kalau memboboknya itu di coran gitu loh. Pak Rinduan janji tukangnya yang action mau bobok, tapi sampai hari ini juga belum ada ngebobok AC-nya. Karena itu di pojok sana tuh sebenarnya udah ditandain nama Ali yang mau dibobok. Berarti keramik itu agak cowak gitu loh, agak dicoak. Cuman Pak Ridwannya nggak mau ada granit dicoak. Dia maunya dari atas ujung keramik yang lama itu, atasnya itu coran, mau lewat situ. Cuman ahlinya yang AC-nya nggak sanggup bobok coran. Coba besok saya tekan kembali. Mungkin kalau itu udah bobok sih, posisi udah dapat, posisi pipa AC sudah dapat, ini udah bisa ditutup dia. Karena kan ini tinggal tutup granit rapi, masang pintunya, dalam sih sudah selesai, tinggal luar gitu. Coba nanti besok saya komunikasi lagi. Ya, insya Allah barangkali bisa terlaksana. Bagus ya kalau di Mas Jaya bertanya. Udah udah siap makanya itu. Dikasih waktu dulu, kita waktu. Mau dikredit kayak gitu ya? Memang kesannya sih lebih lapang. Kesannya lebih lapang. Iya. Karena kalau ini kan Mewah Pak, mewah. keramik kecil ya, keramik kecil itu kan natnya banyak tuh. Natnya banyak. Pemandangan. Enggak, bukan kesempatan Pak, kesannya lebih sempit. Tapi kalau itu dia kelihatannya lebih lapang. Jadi maaf ini sedikit itu kelihatan mewah. Iya, natnya nggak banyak. Kayak tahan, takutnya kalau itu ada naik darah tingginya. Mungkin sambil jadi kita relax saja, nggak usah tegang karena biasa ada perbedaan itu, yang penting tujuannya menghormati masjid. Di sini. Biasa kalau beda-beda dikit. Mungkin langsung boleh disambi, berarti luar biasa ketua semua, jadi sambil. Iya gitu aja Mas. Tutup doa aja, nanti nggak ngobrol-ngobrol santai. Iya, tutup doa aja, ngobrol santai. Mungkin itu ya, Pak Edi. Ada Masukan. Iya, Pak Edi maafkan dulu. Boleh. Tadi belum kalian para manusia ya. Defisit. Ngomongin aja ya. Pada yang terhormat Ketua DKM Masjid Darussalam At-Taqwa Bapak Ahmad Husain Pelu, Bapak Imam Rawatib kita Bapak Haji Yahya, pada yang terhormat Ketua Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Bapak Rahmat Hidayat dan Wakil Ketua Bapak Eko, dan Bapak dan Ibu RT yang saya muliakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit banyaknya mungkin sudah diulas dan sudah dibuka oleh Bapak Rahmat.
bahwasanya dana yang diterima sampai dengan hari ini adalah 153.755.000. Pembayaran ada 2, termin pertama di tanggal 31 Januari 50 juta, termin kedua di tanggal 10 Februari 50 juta, sehingga saldo yang ada adalah 53.755.000. RAB yang sudah disepakati itu jumlahnya 355.500.000, sehingga dana kekurangan sampai dengan saat ini 301.745.000. Dan mengalaskan omongan Pak Yono, saya yakin ini bakal tertutup. Yakin saya. Satu itu, kedua sudah disepakati karena saya juga adalah bendahara masjid, bahwasanya untuk segala pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pembangunan masjid itu saya bebankan ke masjid. Jadi bukan ke panitia sini. Hanya pembayaran termin saja yang kita bebankan di kepanitiaan. Sehingga dalam pemeriksaan juga mudah. Bahwasanya kalau pengeluaran itu hanya ada termin 1, termin 2, termin 3, termin 4, tidak ada biaya-biaya lain, termasuk kemungkinan kalau ada pertanyaan, kok ada makan sate ini, ada beli rompi, itu tidak akan dibebankan di kepanitiaan kita, Pak. Itu saya jamin karena itu sudah disepakati bersama dengan Ketua DKM dan juga Ketua Panitia. Sehingga jadi pada saat pelaporan keuangan itu, kalau pada kepanitiaan, itu hanya ada pengeluaran termin, dan termin. Demikian yang sudah bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bendahara Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa, Bapak Heri Seru, yang telah melaporkan posisi kas ataupun keuangan pembangunan renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa. Baik, mungkin acara yang terakhir yaitu kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan proses pembangunan renovasi Masjid Darussalam At-Taqwa, dan insya Allah nanti selesai pada waktunya, apalagi menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan nyaman. Kami mohon kepada Bapak Ustadz Haji Yahya selaku Imam Rawatib Masjid Jami Darussalam At-Taqwa untuk memimpin doa. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallimu radallahu tabaraka wa salatina ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa laka syukur kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya kasifal ham, ya kasifal gham, ya mal ibadi wa yaghfiru wa yarham, wa ya dafi'al balaya rahman, wa ya dafi'al balaya rahim. Da'wahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara informasi pembangunan renovasi Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang disampaikan oleh panitia dan juga kita sebagai bagian dari panitia. Mudah-mudahan ke depan komunikasi lebih baik dan pembangunan tentu berjalan dengan baik. Dan terakhir, kami mewakili Ketua DKM Darussalam At-Taqwa dan juga Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Jami Darussalam At-Taqwa mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang menyempatkan waktu dan juga hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.